sekarang nggak pernah nayangin kasus Vina Cirebon. Teman-teman serius nih, kita mau main Vina Cirebon lagi. Kita itu kalau mainin kasus itu harus ada kebaruan, teman-teman. Kita nggak boleh mengada-ngada. Kalau kita mengada-ngada, mikirnya kita cari perkara. Kan kita menghadirkan informasi itu basisnya adalah peristiwa, dan sebisa mungkin ada hal-hal yang baru di sana. Kalau misalnya nggak ada hal yang baru di sana, ya kita terpaksa wait and see aja dulu, tunggu aja dulu. Bang Sudirman, bang, kasihan ya kan, kita udah naikkan beritanya, kita kan sudah sampaikan keadaannya. Hachima jadi rebutan. Hachima rebutan siapa? Hachima rebutan siapa nih? Bazar-bazar Hachima, kumpul semua yuk. Bazar-bazar Hachima, dari mana aja bazar Hachima ini semua? Ayo, bazar Hachima. Kasusnya udah ada yang ngurus, bang, kita tinggal ikutin. Yes, izin keluar bang, mau beli martabak. Martabak apa? Kasus Vina melupakan kasus 271 triliun. Iya, itu salah satunya. Itu kasus yang luar biasa besar itu. Martabak telur boleh juga itu. Mana Hachimanya? Ya apa aja teman-teman, nanti kan orangnya hadir sendiri, kasih bahan dan materi pada kita, up terus, share dan tap terus, maka dia akan hadir sendiri nanti bersama-sama dengan kita. Percaya atau enggak? Ya udah, kita tes aja, kasih materi roastingan, pasti orangnya hadir. Oke, kasus cinta, kasih materinya, kita roasting nih. Assalamualaikum Bang Abe. Waalaikumsalam. Abe plus ya teman-teman ya semuanya. Sampai aku bang, halo bang, salamin buat Mayor Teddy. Yes, Bang Abe udah makan belum? Belum. Hachima ditembak sama bapak, suruh sama anaknya. Oh ya? Pancing dulu bang. Oke, Taiwan hadir. Dari mana lagi yang hadir nih? Tap terus nih. Bazar-bazar Hachima. Ayo, bazar-bazar Hachima se-Indonesia Raya. Ayo muncul semua. Aja dan Veros. Bang, kalau live bisa gak saya disuruh muncul di media? Ya munculnya, dia kan live tak kemana. Lampung Timur Malaysia, mereka Malaysia hadir, mantap. Tahu-tahu nongol dia bentar. Siap bang, tep-tepnya Kaltim di mana? Di Buku Nusantara kan? Gandaria Selatan, Gansol, Tulung Agung. Bang udah ngopi belum? Dubai hadir. Yang dulu mau dijodohin sama Peggy sekarang berpaling ke Hachima bang, tapi ditolak sama Hachima. Oh itu, oh iya, oke. Terjadi penolakan di sana ya. Oke. Banjarbaru, Cempaka Putih. Oke. Ya memang ya itu balik lagi kepada Hachima. Apakah Hachima akan menentukan pilihannya kepada atau Echa? Kan itu nama-nama yang kita tahu. Saya jadi hafal nama-nama itu karena kalian membawa saya pada kubangan-kubangan hubungan antara Hachima dan teman-temannya. Saya tadinya nggak tahu nama-nama itu, tapi kalian memaksa saya untuk masuk pada drama itu, masuk pada story itu. Tentu orang akan bilang nggak ada bahan lain untuk dibahas. Ya kan ini ada apa ya istilahnya, ada demand, ada permintaan dari kawan-kawan untuk selalu membahas Hachima di tempat ini. Tentu kita berpikir juga, oh iya, jangan-jangan yang hadir di sini semua adalah bazar-bazar Hachima. Bener nggak ini bazar-bazar Hachima ini semua? Orang jadi utama itu siapa? Ya itu dia tuh, bang. Nah itu dia tuh, Hachima menyala. Oke. Pacitan hadir, tuh kan? Bazar Hachima tuh. Dari mana aja lagi bazar-bazar yang udah lain ini? Kaku kalau bahas Hachima. Teman-teman coba bayangkan ya. Perasaan dari Hachima hari-hari ini kalau kita bahas terus namanya, kan pasti kita juga harus pikirkan dia lagi apa saat ini, kan? Lagi apa, berbuat apa, itu kan? Coba kalau dia hari-hari ini sedang ke toilet misalnya, itu kan? Betapa dibayangkan ketika
kasih ya Santi. Bayangkan saja ya, ketika seorang kan dibahas namanya, pasti dia akan merasakan semacam gelombang-gelombang pembicaraan lewat tanda-tanda, misalnya telinga merah, bulu mata jatuh, gatal di beberapa bagian badannya, dan itu yang kita nggak mau terjadi pada Hachima. Bayangkan ketika Hachima hari-hari ini atau saat-saat ini sedang berada di bilik temenung misalnya. Nah, saat dia di bilik temenung, dia merasakan gelombang-gelombang pembicaraan, dia merasakan tanda-tanda dibicarakan, kan terganggu dirinya, kawan-kawan. Itu yang kita nggak mau. Tapi kalian selalu mengajak saya untuk bahas itu. Nggak bisa ditebak hatinya. Ya iyalah, ya dia yang tahu. Kalau biasanya memang dia bisa merasakan telinga panas. Nah, coba bayangkan. Kita nggak pernah tahu hatinya lagi panas, ditambah telinganya panas, mendidih dia, kawan-kawan. Itu yang kita nggak mau. Tuh. Bang Abi tanggal 10 dia aja nggak nonton sama Hachima. Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, ya Hachima pastilah dia akan menonton dengan orang yang dirasa dekat dengannya, orang yang dirasa bakal punya masa depan dengannya. Ya, kita dukunglah gerakan-gerakan Hachima ini untuk kemudian bisa menemukan siapa tambatan hatinya. Selamat malam Bang. Cara Gus. Takut jadi terganggu aja sih. Kalau udah nyaman sama Eca, nah itu juga menarik gitu teman-teman. Kenapa harus nyaman? Dari mana teman-teman tahu nyaman? Jangan hanya karena ada Viti ngejar ayam sama-sama, terus tiba-tiba teman bilang, kawan-kawan semua bilang nyaman. Kan kita nggak tahu. Saya sudah lihat itu Vitinya, ada yang kirim ke saya tuh ngejar ayam itu. Dan patut juga kita pertanyakan bagaimana nasib ayam itu sekarang. Apakah dia sudah berakhir di jamban atau dia masih ada di pojokan dan menanti bumbu yang akan dibeli untuk kemudian menyelesaikannya. Itu kan kita harus tahu tuh bagaimana nasib ayam itu. Coba tanya teman-teman. Terima kasih Joy Ma. Apakah ayam itu masih bisa berkokok atau ayam itu sudah tinggal kenangan? Coba. Itu kan apakah ayam itu masih berbulu atau ayam itu sudah tanpa bulu? Ini coba kita telusuri. Coba kita juga telusuri teman-teman. Kenapa harus mencabuti bulu? Saya baru melihat ini ada fenomena seorang wartawan mencabuti bulu. Ya, tentu ada makna filosofis di balik itu. Jangan-jangan Hachima ingin menunjukkan bahwa dia ingin bergaul dengan siapa saja tanpa memandang latar belakangnya, tanpa pandang bulu. Kan itu dia tuh mungkin yang ada dalam akal pikirnya Hachima. Dia mencabuti bulu ayam hanya ingin menunjukkan kepada Echa, kepada Lucy, Jihan, atau siapapun nama-nama orang yang di luar sana bahwa dia nggak pandang bulu. Dia ingin mendobrak sekat-sekat itu. Dia ingin apa istilahnya, dia ingin menghabisi bulu-bulu itu yang dianggap barangkali menjadi rintangan baginya untuk membangun pertemanan. Positif tingginya di situ, filosofisnya di situ tuh. Kenapa dia cabuti bulu ayam itu? Hanya karena dia tidak mau memandang bulu dalam membangun persahabatan. Kasih tahu tuh sama Hachima. Saya udah bisa selesaikan tuh. Jadi coba kalau kita bisa selami apa pikirnya tuh makin rame kan kalian tuh kalau dibahas tuh yang gitu-gitu kan. Tuh. Ini yang ngebahas jor-joran, saya nggak tahu nih. Saya jadi dokter cinta nih sama bazar-bazarnya Hachima di tempat ini. Ayo belajar Hachima, dari mana lagi kalian berdatangan? Dari kota-kota mana lagi kalian berdatangan tuh? Bazar Hachima. Tuh. Kok Bang Abi tahu cerita? Tuh. Dewa Versader tuh kan. Jangan bahas yang penting Bang. Kalongan tuh. Sudirman tuh. Mas politik pusing kita katanya tuh. Hongkong. Nyampe Garut tuh. Tuh hiburan Mbak, tuh Hongkong. Mbak Abi juga mengikuti ya. Ya. Kalian yang memaksa saya untuk mengikutinya, teman-teman. Kalau kalian tidak memaksa saya untuk masuk dalam ruang pembicaraan itu, saya pasti nggak akan ikut-ikutan. Pasti akan ditanya, apakah punya bahan? Bukan kita nggak punya bahan,
Tapi buzzer-buzzer Hachima selalu datang di layar ini, dan kalian berharap bahwa kita akan melakukan roasting kepadanya. Kan kita nggak tega sebetulnya. Dalam suasana hati yang tak terduga, ya tak pernah kita tahu bagaimana suasana hatinya, kan kita nggak enak untuk membahas Hachima. Tapi kan kalian minta selalu itu, teman-teman. Mbak, itu dia tuh. Makanya mana nih buzzer Hachima suaranya nih? Bang, sorry mas, saya malah ngakak satu ini. Ya itu dia kan. Coba malam minggu saya ditanyain mengenai ayam yang sedang dicabuti bulunya. Saya tanya, siapa yang mencabuti bulu ayam di malam minggu? Kurang kerjaan banget itu orang mencabuti bulu ayam di malam minggu. Coba bisa dibayangkan orang menghabiskan malam minggu dengan wakuncar, waktu kunjung pacar, atau malam minggu nonton bersama, atau membangun romansa, dan lain sebagainya. Tapi ada sosok yang bernama Hachima, dia mencabuti bulu ayamnya. Ini kan mengganggu mengganggu ketenangan pikir kita. Kenapa? Kan kita ada dalam suatu ketenangan berpikir bahwa orang malam mingguan pasti orang akan berdua-duaan, orang akan menghabiskan waktu dengan pasangan atau dengan teman, atau paling enggak dengan istirahat atau mengambil ketenangan. Tapi kok iya ada orang yang mencabuti bulu ayam di malam minggu? Ini kan kurang kerjaan. Nah, maka dari situ kita patut dalami itu suasana batin, alam pikirnya, mengapa dia harus mencabuti bulu ayam itu di malam minggu itu. Kan itu kan pertanyaan teman-teman. Bang, cabuti bulu ayamnya malam minggu. Kan itu kan saya masuk dalam suasana batin ayam itu, kawan-kawan. Bisa bayangkan kan, saya sudah diterangkan sama teman-teman semua. Ayam yang tadinya beristirahat di malam minggu, dia pikir dia ada di pojokan, dia tenang-tenang dan disiapkan kokok terbaiknya. Tapi malah teman-teman, dia dicabuti bulunya. Peri kehewanan kita tentu akan terusik dengan hal seperti itu. Pasti dia akan berpikir, kalau kamu mau menyantap saya, santap saja saya, tapi jangan kamu cabuti bulu saya. Ini kan penyiksaan, teman-teman. Dicabuti bulunya malam minggu, terus baru dicari bumbunya. Kan kita patut berpikir juga di situ. Masa depan ayam itu, ini ayam yang harus kita jaga, teman-teman. Ayam dia punya rasa, dia tahu bahwa takdirnya bukan hanya berkokok, tapi takdirnya juga akan berakhir di meja makan dan berakhir di jamban. Dan dia pun berharap bahwa itu dilakukan dengan cara seksama dan tempo yang singkat-singkatnya. Nah, yang kita gak habis pikir adalah ketika suasana batin ayam itu dicabuti bulunya, terus dibiarkan begitu saja, itu setelah dicabuti bulunya, dia akan berpikir lagi di pojokan dan dipikir, kenapa kamu melakukan ini pada saya? Kalau kamu mau jadikan saya masakan, kamu selesaikan saja. Tapi kamu kenapa cabutin bulu baru cari bumbu setelahnya? Itu kan yang kita nggak habis pikir. Ya itulah soal ayam itu kan. Tuh. Awas banget ada ngintip tuh. Abang merasa tercima. Bakar cinta. Udahlah, Bang Abi terlalu mendramatisir ya teman-teman. Yang segala sesuatunya berkaitan dengan Hachima, kita harus selalu bahas Hachima selalu tentang drama. Kalau kita bahas Hachima nggak mungkin nggak pakai drama. Itu selalu teman-teman ya. Karena ini ya teman-teman semua mau kan, suhu Hachima akhirnya masih lepas. Nah coba bayangkan, akhirnya dia melepaskan diri kan. Ya, ini kita patut mengerti kenapa dia mau melepaskan diri. Artinya ada ketertekanan dalam dirinya bahwa dia dicabuti bulunya tapi nggak dimasak dia. Itu kan yang kita tunggu teman-teman. Malah dia bertanya kepada kita, bumbu apa yang tepat untuk kemudian ayam pejantan itu. Itu Mami lucu wajah ya. Dan ayamnya masih botak sampai sekarang karena pelakunya tak tanggung jawab. Ya dia kan minta lepas itu. Dia meminta dilepaskan dari segala penderitaan yang ditanggungnya. Suasana batin ayam itu berteriak dalam dirinya kepada Haji
Hiroshima, andai kata dia bisa berkata-kata, dia akan bilang, andai kata saya bisa berkokok dan berkata-kata kepadamu, andai kata saya seperti tiang di jembatan Velver Talun itu, tiang pembatas trotoar itu, atau tiang padepokan yang jadi saksi bisu hilangnya sepatu Abraham Silaban itu, maka dia akan berkata, terlalu. Mungkin itu hanya bahasa dia, terlalu. Oke ya, cukup ya roasting hari ini ya. Oh ya, bentar lagi tayang nih gengs. Oke, 15 menit lagi akan tayang HP Plus. Ganti channel malam ini semua di iNews. Kalian sudah tertawa semua kalau nggak nonton iNews, keterlaluan. Coba bayangkan, mungkin ayam itu juga akan pengen penonton AB Plus tadinya malam ini. Dia udah mikirin si ayam tadi. Kita nonton iNews bang, mantap. AB Plus ya, ganti channel AB Plus sekarang juga. Kita nonton sama-sama. Dimulai 15 menit lagi dari sekarang, maka kita akan melihat apa yang terjadi di Republik ini. Tadi ada yang bertanya, gimana bang, apa situasi politik negeri ini? Ya, nontonlah AB Plus. Nggak ada TV bang, tempat kerja ada di YouTube kok. YouTube iNews sekarang nonton. Oke, siapa yang siap nonton AB Plus malam ini? Kita absen dulu. Dari mana aja yang siap nonton AB Plus? Terima kasih sekali lagi teman-teman semua yang memberikan dukungan kepada kami dalam kerja-kerja kewartawanan. Kepada saya Abraham Silaban, saya akan gentar terus untuk melakukan peliputan atas dukungan kawan-kawan. Oke, kita sudah melakukan ini berkali-kali dan kita nggak punya kepentingan di sini. Saya katakan lagi, saya bukan calon legislatif, saya bukan calon kepala daerah, saya bukan politician, saya nggak pernah terlibat kader kepartaian. Jadi saya mau melakukan ini sebagai bentuk fungsi-fungsi kewartawanan yang mengawal kebenaran dan keadilan. Independen bang, yes, itu yang berani kita utarakan kepada siapapun di luar sana. Kita pure dan kita tidak pernah dicemari oleh hal-hal seperti itu. Rekam jejak itu akan menjadi sejarah bagi seorang yang kita harus nilai bersama. Masih tahu kan Najel. Oke gengs, gas, semangat terus. AB Plus sekarang lagi tayang. Oke, pamit. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Kita ketemu lagi.